Segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku.
bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Shalom saudara-saudara sekalian, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam online ibadah pada pagi hari ini. Nah saudara, kita akan belajar firman Tuhan. Itu kita menemukan kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Nah sebelum kita belajar firman Tuhan, saya undang saudara, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Allah Roh Kudus, Engkaulah Allah yang memberikan pewahyuan ini kepada kami semuanya. Sehingga kami boleh mengerti akan firman Allah yang ditaburkan ini. Kami tidak mendengar dengan pengajaran manusia, tetapi kami mendengar dengan kekuatan Roh Allah itu. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudara, pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Minggu yang lalu, Pastor Bungsu telah membahas tentang firman Tuhan adalah penyertaan Tuhan, adalah semata-mata merupakan kasih karunia di dalam hidup kita. Wah, luar biasa. Saya diberkati dengan firman Tuhan itu. Nah, pada kesempatan ini saya juga akan membahas firman Tuhan dengan tema adalah tidak takut berjalan bersama Tuhan. Haleluya. Tidak takut berjalan bersama Tuhan. Nah, pertanyaannya, kenapa kita tidak takut berjalan bersama Tuhan? Itu ada tertulis di dalam firman-Nya. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Allah tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan. Tetapi Ia memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ketertiban itu berbicara di sini dalam bahasa Inggrisnya King James Version adalah sound mind. Jadi pikiran yang baik, pikiran yang sehat. Kalau saudara mempunyai pikiran yang sehat, maka keadaan saudara menjadi baik-baik, tubuh saudara menjadi baik-baik juga. Haleluya. Nah, saudara, kita berkata bahwa kita nggak takut lagi karena Tuhan memberikan kita satu janji Tuhan. Lalu kita berbicara bagaimana ya? Apakah kita berjalan bersama Tuhan? Apakah Tuhan mau menyertai kita apa enggak ya? Nah,
Coba kita lihat dalam Galatia 2 ayat yang ke-20. Bagaimana firman-Nya? Firman-Nya itu adalah, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang ada di dalamku. Wah, haleluya. Jadi Allah bersama dengan kita. Kristus yang ada di dalamku. Wah, luar biasa ya saudara. Firman itu memberikan kita satu jaminan bahwa kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu takut lagi. Tetapi kok masih takut ya saudara ya. Nah, kita mau mengikuti apa yang dikatakan oleh Pastor Kenneth Hagin yang mengatakan kalau burung terbang di atas kepala kita nggak bisa apa-apa. Dia terbang kok di atas kepala kita. Tetapi kalau burung itu hinggap di kepala kita, lalu burung itu membuat sarangnya di kepala kita, maka kita harus menggebrak dia supaya dia lari daripada kita. Oh, haleluya. Jadi burung itu kita gebrak dia, maka dia akan lari daripada kita. Begitupun rasa takut. Kita mungkin bisa takut, melihat ini takut, tetapi kita tidak membiarkan rasa takut itu mempengaruhi kita terus. Kita harus usir rasa takut itu. Nah, dari mana datangnya ketakutan itu? Ketakutan itu dipicu oleh pikiran saudara karena iblis memanahkan satu pikiran-pikiran negatif kepada pikiran kita. Nah, kita mau melihat dulu saudara. Manusia ini ada dua jenis. Ada manusia yang secara jasmani, ada manusia yang rohani. Apa artinya manusia jasmani dan manusia rohani? Kalau manusia rohani itu, manusia jasmani itu adalah manusia yang pikirannya dipengaruhi oleh hal-hal yang duniawi. Jadi seperti panca indera, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dan sebagainya. Kelima hal itu mempengaruhi dia. Tetapi manusia rohani adalah manusia yang dipengaruhi oleh firman Allah. Pikirannya dipengaruhi oleh firman Allah, bukan hal-hal yang duniawi. Siapa itu saudara? Kita. Kita adalah manusia rohani. Jadi pikiran kita itu harus diperbaharui oleh firman Allah. Nah saudara, coba kita melihat di dalam Roma 5 ayat 2. Roma 12 ayat 2, saya salah. Bagaimana firman Tuhan? Begini saya akan bacakan buat saudara. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi saudara jangan sama dengan dunia ini. Tetapi saudara harus berubah. Kita manusia rohani, berubah oleh pembaharuan budi kita. Dalam bahasa Inggrisnya pembaharuan budi itu adalah renewing of your mind. Jadi perbaharui pikiranmu. Jadi pikiran kita yang diperbaharui. Sehingga kita mengerti apa kehendak Tuhan. Mana yang baik, mana yang berkenan kepada Tuhan. Nah, pikiran yang sudah diperbaharui dengan firman Tuhan tidak lagi didominasi oleh pikiran jasmani. Tapi pikiran itu didominasi oleh janji Allah di dalam hidup kita. Luar biasa. Kunci kehidupan kekristenan kita, saudara, ingat ya, kunci kehidupan kekristenan kita adalah menyelaraskan pikiran jasmani kita dengan pikiran rohani kita. Membuat pikiran jasmani kita transfer menjadi pikiran rohani kita. Karena pikiran yang sudah diperbaharui oleh firman Tuhan merupakan kunci untuk membuka jati diri kita, identitas kita dari alam roh ke alam jasmani. Sekali lagi saya katakan, pikiran yang sudah diperbaharui adalah kunci untuk membuka jati diri kita atau identitas kita dari alam roh ke alam jasmani. Nah, bagaimana bisa terjadi itu? Saya berikan contoh kepada saudara. Ada roh, ada jiwa, dan ada tubuh.
Jadi unsur manusia itu terdiri dari 3, roh, jiwa, dan tubuh. Nah, iblis sekarang berusaha memanahkan panah-panah berapi, panah beracun kepada pikiran kita. Jadi iblis katakan bahwa sekarang musim corona, ekonomi tidak baik. Jadi bisnismu pun tidak baik. Engkau tidak ada harapan lagi. Haleluya. Nah, saudara melihat bagaimana ini? Apakah kita tunduk dengan si iblis? Atau kita lawan dengan firman Tuhan? Bagaimana dengan janji Tuhan? Nah, janji Tuhan ada di Filipi 4 ayat 19. Allahku, Filipi 4 ayat 19 ya. Allahku akan memenuhi segala kebutuhanku berdasarkan kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Tuhan. Haleluya. Kita menjawab dengan firman Allah. Ada tertulis. Misalnya lagi, saudara sakit flu. Lalu iblis mengatakan, rasain lu, kena corona. Mati. Luar biasa. Kita jadi takut. Tetapi kita mengingat janji Allah. Mazmur 91 ayat 7. 1.000 rebah di sisiku, 10.000 sebelah kananku. Itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya melihat pembalasan terhadap orang fasik dengan mataku sendiri. Kita katakan janji Allah. Luar biasa. Apa yang membuat kita tidak takut? Yaitu janji Allah di dalam firman Allah. Jumlahnya ada kira-kira 7.000 lebih. Saudara bisa pilih. Tetapi janji Allah itu tidak keluar begitu saja di dalam pikiran kita. Janji Allah itu keluar kalau kita membaca, kita merenungkan firman Tuhan. Kita kalau bisa menghafalkan firman Tuhan. Karena Roh Kudus akan berbicara kepada kita. Saya ingin menyaksikan tentang kesaksian diri saya. Jadi saya kan sudah pensiun 3,5 tahun yang lalu. Lalu saya pensiun, saya membuat satu bisnis kecil. Jadi saya menjual handphone. Lalu saya jual di Tang City, lalu di Mall Ambassador, lalu di ITC Roxy Mas, dan di Kelapa Gading. Tapi dengan COVID-19 ini, mall-mall ditutup. Waduh, saya punya bisnis juga ditutup. Wah, apa lalu? Bagaimana ini? Iblis memanahkan panah api di dalam pikiran saya. Rasain semuanya ditutup. Ambil semuanya bisnismu. Saya nggak takut. Karena firman Tuhan tadi ada. Saya sudah memperbaharui pikiran saya. Saya bukan sudah berkatakan bahwa pikiran saya sudah diperbaharui semuanya. Saya sedang belajar setiap hari memperbaharui pikiran saya. Saya tenang saja, tidak mengalami rasa takut. Kemudian apa yang terjadi, saudara? Tiba-tiba di awal April saya ditelepon oleh Regional Finance Director dari perusahaan yang saya bekerja. Dia berkata kepada saya, Pak Win, Anda mau nggak mengambil posisi kembali yang lama? Saya waktu pensiun dari perusahaan yang lama dengan posisi Commercial Director. Dan saya tinggalkan itu 3,5 tahun yang lalu. Dan sekarang saya ditawarin. Saya kaget. Saya bilang gak salah. Kok saya ditawarin? Umur saya sudah 67 tahun. Dan saya sudah 3,5 tahun tidak berurusan dengan hal itu. Dia bilang coba pikirin. Saya bilang saya pikirin. Nanti seminggu lagi ditelepon. Saya minta kepada Tuhan. Saya bertanya kepada Tuhan. Singkat cerita, Tuhan memberikan satu jawaban kepada saya. Dan memberikan damai sejahtera kepada saya. Untuk menerima posisi itu. Dan saya menerima posisi tersebut. Lalu dia katakan begini. Saya akan memberikan Anda offering letter. Dan saya menerima offering letter. Yang membuat saya kaget.
adalah offering letter itu berisikan semua fasilitas saya yang waktu saya dapatkan dulu sebagai commercial director. Dan gajinya ternyata lebih tinggi dari waktu saya 3,5 tahun yang lalu. Oh, luar biasa. Ini kalau bukan pekerjaan Tuhan, gak mungkin bisa terjadi. Di dalam masa orang PHK, saya mendapatkan pekerjaan. Haleluya. Di dalam commercial directornya berhenti. Perusahaan bisa mencari orang dengan headhunter. Tetapi kenapa saya yang ditawarkan? Lalu dengan kondisi fasilitas yang memungkinkan, hebatnya luar biasa. Saya terkejut. Nah, saya ingat apa yang dikatakan oleh 1 Korintus 2 ayat 19. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hatinya, itu diberikan Tuhan kepada orang yang mengasihinya. Haleluya, saya katakan, Tuhan, terima kasih. Ini adalah karyamu. Karena secara manusia aku tidak mampu, tidak mungkin menerima ini. Tetapi Engkau membuat menjadi kenyataan. Haleluya. Luar biasa ya saudara ya. Nah, ingatlah saudara, janji Allah, kalau saudara memegang janji Allah, lalu saudara masuk, saudara melangkah, terjadi satu gerakan, yaitu riak-riak kecil. Lalu gelombang kecil, gelombang sedang, gelombang besar sekali. Tetapi orang yang pikirannya sudah dipengaruhi oleh firman Allah, tidak melihat hal tersebut. Matanya tertuju kepada firman Allah. Firman Allah ya dan amin, sanggup melakukan tugasnya. Haleluya. Saya katakan ini benar-benar luar biasa. Nah, saya akhiri dulu firman Tuhan, sudah cukup panjang waktunya. Apa ringkasan dari firman Tuhan ini, saudara? Ringkasannya hanya satu. Pikiran kita harus kita perbaharui, harus kita selaraskan dengan pikiran rohani, yaitu firman Allah. Kalau pikiran saudara sudah selaras dengan firman Allah, maka saudara tidak punya rasa takut lagi. Karena janji-janji Allah itu akan terjadi di dalam hidup saudara. Oh, luar biasa. Saudara memegang janji Allah dan saudara melangkah. Tapi ingat, ada gelombang-gelombang. Gelombang kecil, gelombang besar. Tapi jangan takut, itulah pencobaan. Seperti dikatakan oleh 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa. Tidak melebihi kekuatan manusia. Karena Allah itu setia. Apabila kamu dicobai, maka Dia akan memberikan satu jalan keluar. Sehingga kau sanggup melakukannya. Haleluya. Hati kita menjadi tenang. Haleluya. Nah, saya akhiri dulu firman Tuhan sampai di sini. Saya harapkan semoga firman Tuhan ini memberikan kekuatan kepada saudara. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, kami sepakat dengan firman-Mu. Allah Roh Kudus, Engkau yang memberikan pewahyuan kepada kami, yang hatinya haus dan lapar akan firman Tuhan. Haleluya. Bapa, aku berdoa untuk jemaat-Mu, jemaat Tangerang City Blessing. Kau tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Pagari mereka dengan sinar kemuliaan-Mu. Sehingga tidak ada satu lubang, tidak ada satu celah apapun yang bisa dimasuki oleh kuman-kuman termasuk kuman corona. Dan kami aman di dalam perlindungan Tuhan. Haleluya. Bapa,
Engkau telah memberikan kami dengan segala berkat rohani di dalam Yesus Kristus, sehingga kami berani masuk di dalam kasih karunia. Dan di dalam kasih karunia kami bermegah dengan pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati saudara. Haleluya.